Halo sahabat Alia, semoga sehat selalu ya, terutama untuk para orang tua dari si kecil di rumah. Sahabat Alia, pernah melihat kulit bayi tiba-tiba kemerahan tidak? Muncul ruam, kering, atau seperti iritasi, padahal hanya terkena sabun atau air. Nah, kulit bayi itu memang secara alami lebih sensitif. Lapisan pelindungnya belum sempurna, sehingga mudah bereaksi terhadap gesekan, kelembapan, produk perawatan, bahkan oleh suhu lingkungan. Kali ini saya akan coba jawab pertanyaan di sosial media yang sering ditanyain ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang baru punya bayi tentang penanganan kulit bayi yang sensitif. Bagaimana caranya agar kamu tahu bahwa Wah, ini rasanya bikin bayi nggak nyaman ya, dan kalau dibiarkan bisa makin parah. Nah, langsung kita bahas aja dari pertanyaan paling banyak ditanyakan, terutama dari ibu-ibu muda. Kalau muncul bercak putih di kulit bayi seperti panu, itu kenapa dan apa obatnya? Ya, jadi bercak putih pada bayi paling sering itu sebetulnya bukan panu, melainkan pityriasis alba. Itu adalah gejala kulit kering atau eksim ringan atau sisa bekas ruam yang sedang menyembuh. Penyebabnya adalah kurangnya kelembapan kulit atau paparan matahari pada kulit yang sensitif. Penanganannya sebetulnya cukup oleskan pelembab khusus bayi atau moisturizer secara rutin dan gunakan sabun bayi yang lembut. Hindari penggunaan salep jamur sembarangan karena kulit bayi itu sangat sensitif dan tipis. Jadi malah bisa iritasi kalau salah obat. Dok, kenapa kulit bayi bisa sensitif banget? Bahkan sama ASI ibunya sendiri. Jadi sebenarnya ASI itu tidak berbahaya untuk kulit bayi. Namun, pada bayi dengan kulit sangat sensitif atau memiliki kecenderungan dermatitis atopik, sisa ASI yang menempel dan tidak segera dibersihkan bisa menyebabkan iritasi ringan. Ini karena suasana yang terlalu lembab dan ini terlalu lama. Jadi, bukan karena ASI-nya yang tidak cocok, tapi karena kulit bayi belum mampu mempertahankan keseimbangan kelembapan dengan baik. Kulit anakku yang baru 2 bulan sering kering dan mengelupas. Ini normal atau enggak? Pada bayi baru lahir, pengelupasan ringan itu bisa normal. Tapi jika disertai kemerahan, gatal atau pecah-pecah, perlu evaluasi karena bisa mengarah ke dermatitis. Boleh nggak pakai bedak supaya nggak lembab? Jadi bedak itu tidak selalu diperlukan. Pada beberapa bayi, bedak justru bisa menyumbat pori atau terhirup. Yang lebih penting adalah menjaga kebersihan dan memastikan kulit tetap kering secara alami. Apa saja sih yang bikin kulit bayi itu sensitif? Dan produk apa yang sebaiknya tidak dipakaikan ke anak bayi baru lahir? Jadi kulit bayi 30% lebih tipis dibandingkan kulit orang dewasa. Skin barrier belum matang dan kelenjar keringat belum stabil. Jadi dianjurkan untuk menghindari penggunaan produk-produk berikut ini ke kulit bayi. Di antaranya adalah parfum yang mengandung alkohol, deterjen atau pewangi yang keras dari pakaian bayi, bedak tabur, antiseptik atau antibakteri kuat, bahan pengawet, dan lotion yang memang tidak terlalu cocok di kulit bayi. Dari anak pertama sampai anak kedua, aku selalu percayakan kesehatannya ke Alia Hospital Jaktim. Dokter anaknya ramah-ramah pol. Alhamdulillah ya sahabat Alia, kami menangani berbagai kondisi kulit bayi secara komprehensif. Sebagai contoh, ada bayi usia 4 bulan yang datang dengan keluhan ruam merah di pipi dan lipatan leher yang tidak membaik meski sudah mengganti sabun beberapa kali. Orang tua khawatir ini alergi berat, padahal setelah dievaluasi, ternyata bayi mengalami dermatitis atopik ringan yang dipicu oleh kelembapan berlebih dan penggunaan produk yang terlalu sering. Nah, dengan pengaturan skincare yang tepat, pemilihan pelembab khusus bayi, dan edukasi perawatan di rumah, kondisi bisa membaik dalam beberapa minggu. Di Alia Hospital Jakarta Timur, layanan dermatologi didukung oleh pemeriksaan klinis menyeluruh oleh dokter spesialis kulit, evaluasi kondisi kulit dengan pendekatan medis berbasis diagnosis, edukasi personal untuk orang tua mengenai perawatan di rumah, kolaborasi dengan dokter anak bila diperlukan. Semua dilakukan dalam suasana yang nyaman dan ramah anak agar si kecil tidak merasa takut saat diperiksa. Nah, sahabat Alia, ini dia tips untuk merawat kulit bayi sensitif di rumah ya. Yang pertama
Pertama, gunakan sabun khusus bayi dengan pH seimbang dan tanpa pewangi. Batasi waktu mandi, cukup 5-10 menit dengan air hangat suam-suam kuku. Segera keringkan lipatan kulit setelah mandi atau terkena ASI. Kemudian gunakan pelembab khusus bayi segera setelah mandi untuk menjaga skin barrier. Hindari mengganti-ganti produk terlalu sering. Pilih pakaian berbahan katun lembut dan tidak terlalu ketat. Jika ruam tidak membaik dalam beberapa hari, segera konsultasi ke dokter. Perkenalkan, saya Dr. Indri Yuliara Hardani, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika di Alia Hospital Jakarta Timur. Dalam praktek sehari-hari, saya tidak hanya menangani masalah kulit pada orang dewasa, tetapi juga pada bayi dan anak-anak. Sahabat Alia, jika sekecil mengalami ruam dan keluhan kulit yang tidak membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi ke Polikulit Alia Hospital Jakarta Timur ya. Anak tenang, ibu senang. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Alia Hospital Jakarta Timur, Care with Heart.